Hai semua, ketemu lagi sama gue Sarah dan Malia, aka Atul. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita akan bahas tentang parenting. Jadi parenting ini kalau dalam psikologi adalah bagaimana orang tua memberikan pola asuh sama anak-anaknya. Nah, dan yang menarik dari parenting ini adalah mereka adalah sesuatu yang bisa terjadi secara turun-menurun. Itu adalah pembiasaan, adat istiadat, culture, terus apakah itu akan membentuk satu pribadi seseorang. Itu adalah karena parenting, karena pola asuh. Betul. Parenting ini juga yang membuat sifat gue dan tentunya sifat Sarah itu beda banget, dan bagaimana kita misalnya bersikap gitu sama teman dan dalam keseharian kita juga. Kita bakal mulai dari lu dulu ya. Ada gak treat orang tua lu kayak gitu. aturan? Kalau orang tua gue sendiri sih dari dulu maksudnya nge-treat gue sama saudara-saudara gue yang lain tuh sama sih. Maksudnya dari gue kecil, yang gue inget kan dari SD ya. Dari gue SD sampai sekarang ini nggak banyak perubahan sih dari pola asuh mereka itu, atau gimana cara mereka memperlakukan anak-anaknya itu menurut gue masih sama sih. Nggak ada kayak perubahan menuju kayak lebih modern gitu, nggak ada sih. Oke, lu berapa bersaudara sih? Gue anak ketiga dari 4. Oke. Jadi anak tengah ya. Dan anak menurut lu gak ada perbedaan gitu antara lu dan kakak-kakak lu? Kalau perbedaan sih kalau dari usia sih nggak ada, cuma dari gender, laki-laki dan perempuan. Kalau kakak gue yang pertama kan cowok ya, dia itu lebih dibebaskan gitu sama orang tua gue. Jadi kalau misalnya dia, ini contoh kecil aja ya, misalnya dia izin gitu keluar rumah, itu lebih kayak orang tua gue, oh ya boleh gitu dong. Jadi nggak banyak nanya gitu orang tua gue tentang gimana kakak gue mau kemana apa gimana gitu. Kalau ke cewek itu lebih ke ditanya. Jadi lebih kayak ada wawancara dulu gitu kan kalau mau pergi. Kalau mau pergi kayak gitu sih, lebih perbedaannya di gender bukan di usia sih. Oke, jadi tapi overall itu lu merasa terkekang atau lu bilang gimana? Karena kan pola asuh tuh ada namanya otoriter, terus yang demokratis, ada orang tua yang kayak gitu. Nah, lu ngeliat orang tua lu tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih ya, gue juga baru sadar ini akhir-akhir ini sih, maksudnya baru-baru ini gue sadar orang tua gue tuh lebih ke otoriter. Jadi mereka itu lebih ke menaruh aturan-aturan gitu yang harus kita taati gitu. Maksudnya kayak udah menetapkan nih aturan-aturan dalam ini tuh kayak gini-gini, kalian gak boleh melanggar ini gitu, udah kayak jelas banget gitu loh, kelihatan banget gitu. Gue pun sadar itu. Nah, dan hampir kebebasannya kecil ya Bu ya, hampir kurang dari setengahnya lah, pokoknya lebih ke otoriter. Jadi gue nggak tahu sih ya, gue juga melihatnya orang tua gue ke kakak gue juga kayak gitu, apalagi ke adik gue yang kecil lebih lagi ya, kayak gitu sih. Aturan apa yang paling lo ingat? Jadi dulu gini, aturan yang paling gue inget itu aturan tentang keluar rumah sih, satu, karena itu sangat dekat nggak sih dengan kita, keseharian kita ya nggak sih. Kayak gue nih misalnya mau keluar rumah itu banyak banget ininya, misalnya izinnya itu harus dari malam gitu misalnya, kayak gue harus memberikan waktu atau memberikan kesiapan bagi ibu gue untuk mendengar kabar bahwa gue tuh besok pengen main gitu, ngerti gak? Jadi misalnya gue mau main nih besok, nah malamnya itu gue izin ke orang tua gue besok mau main, terus misalnya ditanya tuh sama siapa, kemana, jam berapa perginya, terus nanti kira-kira di sana mau ngapain, terus jam berapa pulangnya, sama siapa gitu-gitu, naik apa gitu-gitu. Jadi jelas banget gitu loh. Terus kalau misalnya gue bilang kayaknya pulangnya ya maghrib lah baru pulang gitu, terus kayak kok malam banget, jangan malam-malam gini gitu. Kayak banyak banget aturan pengen main doang itu. Itu dari lo kecil sampai sekarang atau SMP, SMA atau gimana? Yang menurut gue sih ngerasanya yang ini ya, maksudnya parahnya itu SMP sama SMA sih. Karena SMP sama SMA gue sekolahnya kebetulan gak di Jakarta. Terus gue juga pisah kan sama orang tua, gue tinggal di rumah Uwa. Terus
karena jauh, gue sama orang tua gue jauh, jadi kalau misalnya gue anehnya nih, kalau misalnya gue mau main nih ya, misalnya gue baru keluar rumah 1 langkah nih, ibu gue udah nelfon kayak mau kemana, mau main kemana, ya nggak tahu bisa sih. telepati gitu. Iya, antara telepati sama ada ininya ya, CCTV. mata-matanya ya Wak, gitu. Jadi saat gue keluar rumah baru 1 langkah atau 2 langkah itu langsung ditelepon kayak mau kemana, sama siapa gitu. Udah di rumah aja gitu. Terus gue kan pernah nanya nih ya, kenapa sih nggak boleh gitu, kan main doang. Kan gue juga udah cerita gitu sama orang tua gue, temen gue tuh siapa aja, mereka tuh di mana gitu, sampai tinggal temen gue tuh tinggalnya di mana tuh gue kasih tahu kan. Terus ya paling anak SMA main kemana sih, nggak punya duit juga, ngapain, paling nonton mentok-mentok gitu kan sama temen-temen gitu. Gue udah cerita kayak gitu ke orang tua gue. Dan saat itu kan gue tinggalnya di ini ya, di kota yang bukan apa namanya, nggak kota yang banyak mallnya gitu kan. Mallnya cuma ya terbatas. Dan daerahnya juga nggak besar banget. Iya, Terus kan gue bilang sama orang tua gue, ya paling main mau kemana, mall juga ini, terus kayak tempat wisata juga paling ini gitu. Maksudnya orang tua gue pasti tahu lah kalau gue izin ke sini, ya berarti tahu gitu, misalnya rutenya kemana, ada di mana, kenapa gitu, nggak boleh kenapa sampai segitunya gitu. Gue kalau misalnya pulangnya banyak alasan yang dia kasih. Salah satu contohnya khawatir. Nah ini khawatir, jadi ibu gue tuh takut banget misalnya gue pulang, gue pergi tapi nggak bisa pulang gitu, kayaknya takut nyasar banget. gitu gak sih? Iya, kayak takut lu kenapa-napa tapi dengan orang tua lu jauh. Nah gitu, salah satu lagi yang menarik, mereka bilang gini, kalau kamu pulang malam apa kata tetangga, gitu sih. Tetangga bilang apa emang? Ya enggak, maksudnya kayak jadi pandangannya tuh misalnya perempuan pulang malam abis main gitu, pulang sekolah bukannya langsung pulang terus main gitu kan, kayak orang tua gue mikirnya gitu. Ya dan takutnya itu emang buat kebaikan lu juga kan. Iya sih. Tapi lu ngelawan gak sih, kayak akhirnya lu ngumpet-ngumpet gitu kan? Karena kan biasanya kalau makin dilarang makin mau. Nah ini masalahnya, namanya juga ABG ya nggak sih, kayak semakin dilarang itu semakin pengen melakukan itu. Iya. Jadi gue kalau misalnya pengen main ya gimana lagi, jalan satu-satunya adalah berbohong. Oke. Lu biasanya bilang apa tuh? Gak boleh ditiru teman-teman. Jadi gue kan dulu les pas SMA. Ini pas SMA sih gue seringnya bohongnya. Jadi gue kan les, semoga ibu gue nggak nonton. Jadi gue les kan. Nah terus pulang sekolah tuh gue biasanya langsung les. Nah kalau biasanya gue tuh lesnya diantarkan sama maman gue biasanya. Nah ini kalau ada beberapa hari yang kalau misal gue mau main nih, gue pergi lesnya tuh nggak diantar, jadi mau pergi les tapi sendiri aja gitu, naik umum. Nah kan ya gimana ya, boleh lah orang mau les gitu. Paman tapi padahal juga enak kan. Iya. Gue sangat nggak capek. Padahal aku main guys gitu. Jadi gimana ya, orang mau main masa nanti teman-teman ngajak gitu, masa nggak ikut terus, kan kayak ya gue juga pengen main. Iya. Kayak lu lama-lama terasing dari pergaulan. Nanti lama-lama malah nggak punya temen ya, kan. Okay. Gitu. Tapi kuliah kan, akhirnya lu kuliah nih. Lu satu kota jadi sama orang tua lu. Iya. Kuliah juga gue nggak boleh jauh-jauh. Kayak gue juga pernah kan pengen kayak di mana gitu, Semarang kayak Bandung kayak nggak boleh sama orang tua. Udah di Jakarta aja, kayak biar dia bilangnya biar keawasan gitu. Itu artinya apa tuh? Biar keawasan tuh biar terawasi. Biar terawasi kata ibu gue gitu. Ibu gue sih yang sangat ini, nggak tahu ya, overprotect menurut gue. Overprotect. Dan memang kan akhirnya lu boleh main gitu tapi kalau habis kuliah gitu. Nah beda nih pas kuliah nih gue. Nggak tahu kenapa ya, karena emang gue juga setiap hari ketemu kali ya, maksudnya ibu gue juga setiap hari ketemu gue, maksudnya kalau gue berangkat kuliah dia tahu, kalau gue pulang kuliah juga tahu. Nah jadi semenjak gue kuliah ini lebih longgar lah nih gue kalau main. Misalnya gue mau main yang nggak seribet dulu lah, misalnya mau main terus ditanyainnya cuma kemana sama siapa doang, terus boleh, tapi ya tetap ada jam malamnya, misalnya jam segini sudah pulang di rumah gitu. Kalau misalnya belum, ya ditanyain terus, di SMS terus, atau di WA terus, di telepon terus gitu. Kayak gitu. Tapi gue ngerasanya pas kuliah ini lebih dikasih kepercayaan kali ya buat
kayak gue udah lebih dewasa, ibu gue juga udah lebih percaya sama gue bisa jaga diri gitu. Dan lebih mudah juga kan di Jakarta kan, kalau maksudnya transportnya kan banyak, jadi mudah gitu. Ada kalau misalnya nggak ada, kalau keretanya lama kan bisa pakai Grab atau Gojek gitu. Maksudnya ibu gue juga mungkin mikirnya untuk pulang ke rumah tuh lebih mudah karena banyak transportasinya. Memang positifnya tinggal di Jakarta adalah selalu ada kendaraan gitu, jam berapapun itu gitu. Kayak kereta sampai jam 11, 12 kadang kereta terakhir gitu kan. Terus kayak TJ selalu ada, dan sekarang udah ada moda transportasi online. Ya, mungkin itu ngejadiin mengurangi kekhawatiran gitu kan. Oke, nah dari semua hal itu lo ngerasa gak sih itu ngebentuk pribadi yang beda gitu sama lo? Iya sih, jadi gue sih ngerasanya gini ya, gue tuh kalau pas gue sih ngerasanya pas bohong itu pas lagi SMA, gimana sih ngomongnya? Jadi gue ngerasanya pas lagi SMA gue sering bohong itu tuh udah tahap berontak yang paling full menurut gue, ngerti gak? Karena selama ini gue tuh nurut gitu sama orang tua. Kayak baik banget sih emang lo. Maksudnya ya udahlah nyari aman gitu, gue ya udah deh nurut aja gitu. Nah, menurut gue pemberontakan gue yang bohong gitu tuh udah parah. Udah kayak pol gitu, gue berontak ke orang tua. Dan negatifnya adalah gue jadi nggak bisa lebih dari itu gitu, ngerti nggak? Maksudnya gini, orang tua gue misalnya menetapkan sesuatu nih, peraturan apa gitu misalnya, nah gue tuh sebenarnya ini gue harusnya berontak nih dalam keadaan seperti ini, tapi gue jadinya nggak tahu harus gimana karena gue tuh nggak punya pengalaman gitu untuk memberontak seperti itu. Karena pengalaman berontak paling pol gue adalah itu. Jadi di saat ada situasi tertentu yang seharusnya gue berontak, yang harusnya gue itu mengungkapkan gitu apa yang lu mau gue sebetulnya. Itu gue nggak bisa karena ya itu tahap berontak gue itu cuma sampai situ doang. Ada nggak sih, maksudnya kan kalau ada aturan, kayak kalau lu menuruti lu akan dapat achievement atau sesuatu, dan kalau lu nggak nurut you will get punishment. Apakah ada hukuman atau ada hadiah yang kalau lu dapet kalau lu nurut atau nggak nurut gitu, atau sama aja sebenarnya? Achievement nggak ada kayaknya ya, maksudnya ya jadi anak baik aja di mata ibu, orang tua lu. Jadi anak nurut gitu di mata ibu dan bapak gue. Kalau punishmentnya juga nggak ada yang berat banget gitu sih. Jadi apa ya, ini sih kayaknya masalahnya. Jadi kalau misalnya gue ini melanggar gitu salah satu aturan, maksudnya bukan gue doang, siapapun, maksudnya kakak gue atau adik gue gitu melanggar peraturan yang udah ditetapkan gitu, punishmentnya itu lebih ke ini sih, sosial. Maksudnya orang tua gue lebih ke nantinya tuh kayak ngediemin anak-anaknya, mengabaikan, lebih ke pengabaian gitu punishmentnya. Itu serem banget nih. Iya, parah. Jadi diemin orang tua tuh nggak enak banget. Kan kita tinggal serumah ya, maksudnya orang terdekat dengan kita itu adalah orang tua, tapi saat kita diberi punishmentin sebuah pengabaian itu menurut gue parah. Dibentak gitu, tapi ada nggak? Kalau dibentak sih enggak sih. Oke, berarti lebih kayak lu langsung didiemin gitu. Tergantung ininya ya, tergantung kesalahan apa gitu yang dibuat. Kalau untuk misalnya ya melanggar peraturan-peraturan yang kayak tadi main atau apa gitu yang masih ringan gitu, punishmentnya itu sih pengabaian yang gue rasa. Karena gue adalah bukan orang yang hidup dengan banyak aturan. Kayak maksudnya ada aturan. I know that. Tapi orang tua gue tidak menetapkan banyak aturan. Kayak gue mau kesini sama siapa asal jelas, gue tuh boleh. Gitu. Emang gue pernah sih dimarahin, kayak waktu SMA gue pulang malam banget gitu. Itu kayak gue dimarahin gitu. Dan gue kayak emangnya gue salah gitu. Cuman kadang tuh gue pengennya discuss gitu loh sama orang tua gue. Gue dari dulu diajarkan tuh untuk mendiskusikan itu. Kenapa nyokap gue alasannya tak malu sama tetangga. Nah sama itu dong. Gue nggak bisa terima alasan itu. Nyokap gue khawatir dan itu lebih masuk akal. Oh iya, apa kata tetangga jadi hal yang penting untuk gue dengarkan gitu kan. Tapi enggak gitu. Memang kan beda banget kan. Kayak gue bebas gitu. Gue malah nggak pernah dicariin kadang kalau main. Dan dia juga jadinya kan berani gitu ya, maksudnya untuk ungkapin, lu kan jadinya berani. Iya, kan. gue kalau ditanya mau apa, gitu. kalau nggak mau ya gue nggak mau bilang kayak gitu. Nah,
gue tuh ada sampai di mana di poin di mana gue tuh sampai gue harus gimana ini, gue kan pernah cerita sama lo kan kayak gue gimana nih, gue pengen berontak tapi gimana sih caranya berontak, gue ajarin sampai di tahap itu gue nggak bisa ininya. Oke. Jadi kayak bingung, kayak memang mungkin ada hal-hal yang kita tuh sebenarnya bisa aja memberontak atau gue tuh juga bisa aja menggunakan kesempatan itu kan. Tapi kalau yang gue lihat ada beberapa hal yang menarik dari orang-orang yang diasuh dengan pola asuh otoriter maupun yang dibebaskan gitu. Ada poin-poin dimana ketika lu punya kesempatan untuk memberontak, untuk kabur, ya lu bisa aja kabur. Kenapa sih gitu kan? Kadang ada orang kayak, kan lu kan bisa aja kabur, lu bisa aja diem-diem ke klub kayak gitu-gitu. Tapi kenapa enggak? Karena yang gue rasain adalah satu, takut lu besar banget berarti. Iya, jadi gue tuh gimana ya, konsekuensinya tuh gak mau gitu, gue gak mau nerima konsekuensi kalau misalnya gue melanggar aturan itu. Jadi banyak banget pertimbangan gitu loh dalam diri gue. Misalnya gue sebelum ini nih, nanti kalau misalnya gue kayak gini gimana ya ibu gue, iya. bapak gue ngomong apa ya, gue bakal kayak gimana ya di rumah. Dan gue tuh paling gak bisa yang namanya diabaikan kalau misalnya di rumah gitu, misalnya didiemin gitu, gue aduh stres banget. Karena ada tanggung jawab juga sebagai anak, berarti kan di situ kayak menjaga kepercayaan yang udah orang tua lu berikan kayak gitu, bahwa sejauh apa ya, sebelumnya lu diatur dengan lu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ gitu, dikasih kebebasan, dikasih kepercayaan, dan lu merasa bertanggung jawab untuk itu. Iya. Kalau gue ngeliat lu kayak gitu. Bener. Tapi apa maksudnya, apakah itu doang gitu? Apakah tapi kepikir nggak sih gitu? Gue tuh suka penasaran ya sama anak-anak yang nggak boleh apa-apa kemana-mana nggak boleh gitu sama orang tua, karena gue jarang sekali merasakan hal itu. Kepikir banget. Ya balik lagi, mereka juga pasti, bukan gue doang, pasti ada kalian yang juga pola asuhnya itu otoriter, pasti kalian juga mikir kan konsekuensinya. Terus ada juga yang takut, ada juga yang karena kasihan mungkin dengan kondisi keluarganya misalnya. Jadi ya udah deh nurut aja, karena kasihan ibu gue gini, atau gue takut buat memberontak karena gini, atau seserem itu sih. Iya, gue nggak sanggup dengan konsekuensinya karena gini kan ada banyak kan kemungkinannya. Kalau gue nggak boleh pulang sampai malam banget kayak gitu, karena gue pasti sakit. Kayak gue lebih nyadar ke konsekuensi ke diri gue sih, karena nyokap gue ngebebasin, bokap gue juga dari dulu, dari kecil ya, kayak ngajarin bahwa apa yang kamu pilih itu kamu yang nanggung, bukan orang lain kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Sejauh ini sih selama gue sama lu saling kenal gitu kan, maksudnya emang banyak banget pola asuh yang beda gitu, tapi maksudnya nggak ngejadiin lo orang yang ngeselin dan ngatur orang lain gitu ya. Kayak gitu, paham nggak? Itu tuh menarik banget ya menurut gue. Mungkin itu ngebentuk pribadi lu jadi nggak terlalu terbuka, tapi itu nggak ngejadiin lu orang yang sama orang tua lu yang mengatur orang lain di sekitarnya gitu. Karena selama gue kenal Atul adalah orang yang selalu respect sama apa yang gue pilih. Kita kadang beda banget kan. Malah menurut gue jadi belajar gitu dari pola asuh orang tua gue yang kayak gitu. Gue tuh nggak boleh kayak gitu, bahwa diperlakukan seperti itu tuh nggak enak. Gue jadi kadang tuh ya, untuk apa ya, memilih aja tuh susah gitu. Karena gue udah terbiasa, ngerti gak sih, ada batasan-batasan. Jadi sempit gitu apa yang bisa gue pilih gitu. Jadi kadang gue juga merasa kesulitan kalau misalnya mengambil keputusan apa gitu misalnya. Jadi harus ada persetujuan orang tua kan? Iya, gitu sih. Bergantung gitu ya. Nah, lu merasa terlalu bergantung. Ngambil resiko itu gue paling takut jadinya, karena nggak kebiasaan dari dulunya gitu. Dan ini menarik banget ya. Jadi anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter tuh sebenarnya selalu punya pilihan. Nantinya lu mau jadi orang tua seperti apa. Dan gue pun juga punya pilihan, apakah gue akan membebaskan anak gue seperti gue gitu. Gimana sih lu pengen jadi orang tua yang kayak gimana? Waduh, nggak berat ya.
nggak tahu nih, tapi ya gue sih pengennya kalau misalnya aturannya tetap harus ada nggak sih menurut gue. Maksudnya batasan itu harus ada. Betul. Batasan itu ada untuk mengkontrol kita sejauh mana sih kita boleh bertindak gitu. Tapi gue pengennya kalau misalnya ada pun aturan itu ya didiskusiin gak sih sama anaknya. Ya, kamu pengennya segimana, maksudnya kebebasan seperti segimana yang kamu inginkan. Terus misalnya kebebasan seperti apa yang ibu inginkan misalnya, kayak gitu. Nanti kan kita bisa dinentuin bareng-bareng kan, misalnya konsekuensinya juga. Iya, kalau sampai segini boleh, tapi kalau udah melewati ini kamu nggak boleh gitu. Itu kayaknya lebih enak nggak sih kalau diomongin sama anaknya. Jadi kan kita juga tahu, misalnya kalau misalnya ibu gue khawatir gitu, ya bilang aja tinggal kalau kamu kayak gini tuh ibu khawatir. Khawatirnya kenapa? Karena alasannya apa. Jadi kan kita tuh tahu untuk tidak melakukan hal itu tuh karena kekhawatiran ibu kita tuh seperti apa gitu. Maksudnya itu tuh karena sayang atau karena apa gitu. Karena kan selama ini gue nggak tahu ya, maksudnya gue taunya ya gue dilarang-larang aja. Nggak tahu bahwa dijelasin. Nggak tahu bahwa sebenarnya itu tuh bentuk dari rasa kasih sayang ibu gue gitu misalnya. Enggak. Kan jadi gue nggak tahu ya. Jadi kesannya tuh gue dikekang. Iya. Kesannya juga orang tua lu salah dan jahat gitu kan. Kesannya. Kalau misalnya mereka jelasin bahwa ini tuh ibu sayang sama kamu, nggak gini, itu kan gue juga akan lebih menerima mungkin, gitu sih. Iya benar. Bahwa mau gimana pun lu, kalau lu ada apa-apa kan tanggung jawab juga orang tua kan. As long as lu belum bisa mandiri lah gitu secara finansial gitu kan. Karena seringkali orang tua juga ini nggak sih mengekspresikan kekhawatiran mereka tuh dengan cara yang salah, dengan marah gitu misalnya. Itu kan sebenarnya marah itu kan sebenarnya bentuk kekhawatiran. Kenapa kita nggak bilang aja bahwa ibu tuh khawatir sama kamu? Nah, ini menarik banget. Jangan dengan marah gitu bilangnya. Jangan kamu gimana sih pulang malam gitu kan. Itu sebenarnya bentuk kekhawatiran orang tua kan terhadap kita, tapi diungkapkannya dengan rasa marah. Nah jadi kan kita menganggapnya itu orang tua kita marah, bukan orang tua kita khawatir. Coba kalau misalnya orang tua itu ngomong ke anaknya, ibu khawatir sama kamu kalau misalnya kamu pulang malam misalnya, kan itu akan lebih diterima gitu oleh kita. Menurut gue sih gitu. Kalau gue sih pengen itu tadi sama lo yang bisa diskusi sama anak gue gitu. Gue juga pengen ngejelasin bahwa dia nggak apa-apa untuk salah. Gitu sih. Gue tuh pengen banget jadi orang tua yang kalau anak gue salah gitu. Dia harus tahu dia tetap gue cintai. Siapapun dia dan dimanapun dia, walaupun dia salah. Keren banget. Kayak, karena susah banget untuk ngasih kepercayaan bahwa you are still loved even you are wrong. Ya intinya sudah bisa menerima, dan penerimaan adalah sesuatu yang berguna banget untuk memulai hal selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Freak banget akhirnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.